wabarakatuh. Saya dari Komisi Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuliah di Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bank ini, yaitu tentang Bank BCA. Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Februari 1957. Sebelumnya, bank ini bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Kniting Factory pada tahun 1955 dan berubah menjadi Bank Sentral Asia pada tahun 1957. Bank BCA berfokus pada layanan perbankan yang melayani berbagai segmen nasabah, baik individu maupun bisnis, melalui jaringan perbankan elektronik dan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank BCA ini juga mengembangkan berbagai produk dan layanan perbankan elektronik seperti internet banking, mobile banking, kartu debit, dan kartu prabayar Fresh. Selain itu, Bank BCA memiliki anak perusahaan di berbagai bidang keuangan seperti pembiayaan, asuransi jiwa, dan perbankan syariah. Adapun keunggulan dari Bank BCA yaitu reputasi dan kepercayaan. Bank BCA dikenal sebagai bank swasta terbesar dan paling stabil di Indonesia karena banyaknya masyarakat dan para pembisnis merasa lebih aman menabung atau berinteraksi di Bank BCA. Adapun undang-undang yang mengatur Bank BCA yaitu meliputi Bank BCA sebagai lembaga perbankan di Indonesia beroperasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur segala aspek perbankan, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaan usaha bank. Selain itu, Bank BCA juga tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan peraturan terkait lainnya seperti perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta peraturan OJK tentang layanan perbankan digital. Adapun tiga fungsi utama Bank BCA yaitu yang pertama penghimpun dana, yang kedua penyalur dana, dan yang ketiga pemberi fasilitas layanan. Tiga usaha yang dilakukan oleh Bank BCA yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan, yang kedua memberikan kredit kepada individu dan bisnis untuk mendukung kebutuhan modal dan investasi, dan yang ketiga menerbitkan surat pengakuan hutang serta melakukan kegiatan jual beli surat berharga. Adapun tujuan Bank BCA yaitu yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Yang kedua, memahami berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif langsung terhadap perekonomian Indonesia, bukan hanya mencari keuntungan semata. Dan yang keempat, selalu berusaha memberikan nilai tambah bagi institusi perbankan dengan menyediakan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial nasabah. Faktor yang mempengaruhi manajemen Bank BCA yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, sumber daya manusia, mencakup kualitas dan kompetensi karyawan dan tim manajemen profesional. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kelola perusahaan, yaitu mencakup struktur organisasi yang efektif dan sistem pengendalian internal. Dan yang ketiga, teknologi informasi. Yang keempat, kualitas aset dan manajemen risiko. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang pertama, kondisi ekonomi makro. Yang kedua, regulasi dan kebijakan pemerintah atau otoritas. Sekian penjelasan dan video singkat dari saya.